Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kali ini kita sudah di tema 9, Kayanya Negeriku. Dalam tema 9 ini, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari bagaimana mencari informasi melalui wawancara. Sebelum melakukan wawancara, hal yang perlu kita lakukan adalah membuat daftar pertanyaan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bagaimana membuat kalimat tanya atau daftar pertanyaan. Oleh sebab itu, marilah kita pelajari kalimat tanya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Jawaban atas kalimat tanya dapat berbentuk jawaban pendek ataupun jawaban panjang. Senada dengan pengertian itu, kalimat tanya adalah suatu jenis kalimat yang mengandung pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban dari orang lain. Oke, lantas apa saja fungsi dari kalimat tanya? Ya, kalimat tanya berfungsi untuk meminta jawaban berupa penjelasan, untuk menggali informasi, untuk klarifikasi atau konfirmasi. Oke, lantas bagaimana ciri-ciri kalimat tanya? Ya, yang pertama, sebuah kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda tanya. Ciri yang kedua, pada umumnya sebuah kalimat tanya diawali dengan kata-kata tanya, seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ciri yang ketiga, seringkali juga disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan. Contohnya, siapakah, di manakah, kapankah, dan iya kan? Oke, berikutnya yang keempat, kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya di awal kalimat biasanya menggunakan partikel kan atau ya kan pada bagian akhir kalimat dan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, berikut ini akan kita pelajari kata tanya. Mengapa? Karena dalam kalimat tanya sangat identik dengan kata tanya. Apa saja kata tanyanya dan apa saja fungsinya? Oke, dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah 5W1H. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal adik Simba. Apa itu adik Simba? Ya, adik Simba merupakan akronim atau singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian, maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Berikutnya, kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah
waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Kata tanya di mana, kemana, dan dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana, kemana, dan dari mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Oke, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa terjadi dan ditandai dengan pemakaian kata hukum karena atau sebab. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses mengerjakan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap suatu hal yang ditanyakan. Oke, yang terakhir, kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Oke, berikut ini Pak Guru sajikan beberapa contoh kalimat tanya. Oke, perhatikan ya. Oke, demikian tadi pembelajaran kali ini tentang kalimat tanya. Kalian sudah mempelajari pengertian, fungsi, dan ciri-ciri kalimat tanya. Kalian juga sudah mempelajari fungsi kata tanya. Sehingga ketika kita sudah mengetahui fungsi kata tanya, akan lebih mudah kita membuat kalimat tanya berdasarkan tujuan-tujuan pertanyaannya. Oke, untuk pembelajaran kali ini Pak Guru cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.